warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Teknik Informatika dan Komunikasi tahun 2025, saya perkenalkan, saya Dr. Kusuma Soro, mahasiswa pada PPG Transformasi Teknik Informatika dan Komunikasi tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 259106502. Pada hari Rabu tanggal 28 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja Diman 1 Surakarta kelas 11 dengan materi looping atau perulangan. Terima kasih selama menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Silakan bikin baju coba. Mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Yang nggak masuk siapa? Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Masuk Aina Sandra Sakit. Aina Zarina Sakit. Aina Sakit. Absen berapa? Absen. Terus Arif sakit. Ben. Terus Wafa Dispen. Terus Anin Dispen. Anin kita Dispen. Oke. Si kemarin saya sudah menjelaskan minggu yang lalu tentang variabel dan konstanta ya. Sebelum masuk ke looping, apa itu variabel? Apa itu variabel? Variabel apa variabel? Angka yang dapat berubah-ubah dan dapat diinputkan mulai berulang kali. Bedanya sama konstanta tidak dapat diubah cukup sekali. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang looping perulangan. Apa itu looping? Ini apa looping? Perulangan. Perulangan itu gimana? Ulang-ulang ini ya. Makanya kalau ada yang isi bensin sudah full, apa mau diulang terus? Enggak. Misalkan mau di full lagi, putar gini terus, kan enggak. Mau simpan di mana bensin itu? Apakah bawa tangki? Ya, logikanya kan seperti itu. Jika di sini looping, sebelum saya masuk ke pemrogramannya, itu looping atau perulangan. Di setiap pemrograman itu ada yang namanya looping atau perulangan. Perulangan itu pengertiannya ini. Perulangan adalah perintah. Perintah apa tuh? Perintah sintak. Sintak itu perintah. Kalau di pemrograman namanya sintak atau tag atau sintak. Terus tindakan yang akan diulang sebanyak n kali. Kenapa n kali? Kenapa nggak dibatasi? Kenapa? Kenapa nggak dibatasi sampai n sampai 20? Apa diulang terus? Kenapa? Jadi di situ perintah yang harus diulang. Jadi diulang. Di sini ada berbagai macam perintah perulangan, salah satunya for ya. For itu kalau bahasa Indonesianya apa? Untuk. Kalau di bahasa Inggris juga apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya for juga untuk. Kalau kegunaannya, kalau di informatika itu
bentuknya seperti ini. Bentuk umum perintah dari for. For itu adalah inisialisasi kondisi. Sini. Inisialisasi for. Ini bentuk sintaksnya, bentuk umumnya. For inisialisasi kondisi ekspresi. Inisialisasi maksudnya kalau di pemrograman adalah inisialisasi variabel. Kemarin sama minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang variabel inisialisasi. Inisialisasi variabel berarti mengenalkan variabel. Variabel itu adalah apa aja? Bisa A, bisa B, bisa lagi, bisa C. X masuk variabel enggak? Ya, variabel. Itu inisialisasi. Kenapa harus diinisialisasikan? Soalnya di pemrograman itu nggak kenal namanya X sama Y. Kemudian nilai itu nggak kenal nilai, ya, nggak kenal nilai. Kemudian nggak kenal lagi yang namanya huruf luas, nggak kenal. Kenalkan, diinisialisasikan, dikenalkan. Contohnya kalau Anda nggak maksudnya inisialisasi gimana? Misalkan contoh pada saat di kegiatan sehari-hari ya, misalkan kenalan, kamu siapa Eko, saya siapa Lukman, kamu siapa Vita, dari mana Solo, kamu dari mana Cirebon, kamu dari mana Semarang gitu loh. Kayak gitu. Itu namanya proses inisialisasi. Diinisialisasi dulu kan. Di setiap pemrograman manapun juga, pemrograman Arduino, Python, kemudian C++, ada pemrograman HTML, awalnya juga harus ada proses inisialisasi. Kemudian kondisi. Kalau kondisi di sini ada persamaan matematikanya, ya, sama matematikanya. Misalkan X kurang dari sama dengan 10, itu kondisi. Ekspresi. Kita yang akan diulang. Kemudian ini cara penggunaannya ya. For inisialisasi, kondisi, ekspresi, dan berita yang akan diulang. Kemudian cara penulisannya seperti ini. Di sini cara penulisannya for buka kurung integer I sama dengan 0. I sama dengan 0. Integer I sama dengan 0. Titik koma I kurang dari 6 I plus. Yang penggalan program. Jadi di sini I sama dengan 0 itu adalah nilai awal. Nilai awalnya 0. Terus persamaan matematikanya I kurang dari 6 I plus 0. Intervalnya 1, naiknya 1. Ininya I-nya dimasukkan, 0-nya dimasukkan ke sini. Cara ini kalau misalkan yang penggalan bentuknya seperti ini ya. Ini yang penggalan bentuknya seperti itu. Yang di sini kemudian ketika dimasukkan ke dalam program utuhnya seperti ini. Masukkan program utuhnya seperti ini. Input stdio.3. Input stdio.3 itu adalah perpustakaan atau library dari C. Sekali lagi saya ulangi berkali-kali di setiap pertemuan, itu stdio.3 itu adalah library dari C. Integer main, int itu adalah tipe data. Sekali lagi, int itu tipe data, kependekan dari integer bilangan bulat. Jadi di sini tipe datanya bilangan bulat dengan program utama. Ini buka kurung kurawal. Artinya buka kurung kurawal adalah dia akan mengeksekusi program yang di bawahnya. Kalau misalkan jika dia contohnya ketika di kegiatan sehari-hari kerjakan balik kanan gerak sama aja. Ini sama aja seperti ini. Jadi dia akan mengerjakan di bawahnya for integer, kerjakan for integer I. For nih, for integer I, for integer I sama dengan 0. Sama dengan 0, I kurang dari 6. Jadi dia akan mencetak berapa kali? Kurang dari 6, 5 kali. 5 kali. Kenapa 5 kali? Karena
kanan kurang dari 6. Kurang dari 6. Kalau saya akan mencetak 6 kali, berarti kondisinya seperti apa? Kurang dari sama dengan atau kurang dari Betul, kurang dari 7 apa kurang dari sama dengan? Nah, kurang dari 6 atau kurang dari sama dengan 6. Kalau I plus plus, jadi kalau I plus plus kan tambahnya 1 kan? Tambah 1, tambah 1, tambah 1. Sini. Ini kurung kurawalnya ada 4 kali, ada buka tutupnya. Di sini ada buka. Yang atas itu garuannya sama ini, yang bawah. Kayak lagi. Yang atas ini garuannya sama yang bawah. Terus yang ini, yang bawah, yang tengah, ini sama ini. Jadi di sini ada integer I sama dengan 0, I kurang dari 6, I plus plus, print F cetak apa? Cetak tulisan belajar bahasa C. Kenapa dicetak? Ada perintah print F. Kapan nyetaknya? Pada saat kapan? Kenapa dicetak? Karena dia ada perintah. Berapa kali dia dicetak? 5 kali. Kenapa 5 kali? Ada I kurang dari 1, kurang dari 6 gitu. Seperti itu. Kalau seperti ini yang dilihat tanpa nulis kode, tanpa diprogramisnya, ketika itu ada berapa baris? 4 baris. Ada berapa baris? Ada berapa baris? 6 baris? Yang 6 angkat tangan. Yo, yang 6 angkat tangan. Yang 6 angkat tangan itu ada berapa baris? Ini ada berapa baris? Ada berapa baris? 5 ya? 5 dari mana? 5 kurang dari 6. Kurang dari 6. Kalau misalkan kurang dari sama dengan 6 bisa? Bisa 6? Bisa. Ya. Silakan dipraktekkan dulu, buka programisnya. Akan dipraktekkan yang ini dulu. Yang for integer I, hati-hati. Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa harus I? Kenapa harus I? Itu kalau I ya I itu udah jenisnya di situ. Dari I buat I. Kalau 0, kalau ada pertanyaan, Pak, 0 ini apa bisa diganti? Bisa. Kalau di fisika itu ada nilai awal F0. Ketika F0 ini 0, maka nilainya sekian. Dan kan kalau di fisika. Kalau di informatika beda ya. Tuh, sama di alurnya seperti di fisika. Seperti itu. Nih 0. Hati-hati, ini titik koma, bukan titik 2. Titik koma bukan titik 2. Ya kan? Anda tulis di programisnya, perangkatnya sudah Anda siapkan. Tulis. Hati-hati juga tulis plus N, garis miring N-nya jangan sampai kebalik ya. Itu garis miring N-nya kebalik. Garis miring N itu fungsinya buat turun ke bawah, ganti baris. Nah, juga di print F juga harus ada titik koma. Harus ada titik komanya. Oke, bisa. Finish. Bisa? No, belum. Berhasil? Kita bisa? Finish? Kayak apa? Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belajar 2 sesi. Udah? Belajar? Udah? Belum? Silakan. Kurang dari? Hati-hati. Antara jeda yang ini ada 0. I sama dengan 0. I sama dengan 0. Ya, I sama dengan 0. I kurang dari 6. Ya. Kurang dari 6. Ya. Kita kan ada perhatikan dulu. Bisa? Oke. Banyak? Ini mana coba? Belum. Oh, ini yang ini. Oke.
sama turun 0, tekan 0 garis ke 8, garis ke 8 zero, garis ke 8 turun 0. Nih, iya, amin. Nih, setelah ini ada tanda kurung kurawal, ya dong. Ada kurung kurawal, kayak itu. Nih, ada buka kurung kurawal ya, buka kurung kurawal. Di sini ada buka kurung kurawal. Nih, kurung kurawal yang ini kurung kurawal yang ini adalah untuk mengerjakan yang ini dulu, baris yang ini, baris ketiga. For integer i sama dengan 0. Jadi koma i kurang dari 6. Ya, i kurang dari 6. Jadi koma i plus plus. Buat itu dulu. Terus setelah ini sudah kerjakan ini. Ya tuh. Sudah? Bisa? Kalau masih 6 gimana Pak? Berarti dikurang Hasilnya 5 kan? 6. Nah, apa 5? Kurang dari 6 hasilnya 6. Iya. Iya. Hasilnya berapa? 6. Dicari ini gini ya. Tuh. Oke, penjelasannya i sama dengan 0. I tipenya integer ke variabel 0. Apakah kurang dari 6? Dia akan cetak 1. 0 tambah 1 1. 1 kurang dari 6 cetak 2. Cetak ya, cetak 2 tambah 1 3. Cetak 3 tambah 1 4. 5 tambah 1 tambah 1 5. 6 5 ya, bener 5. Gini. Nah, Masih 6 coba. masih 6. 6. Iya. Dua dapat mana? Kurang dari 6. Kurang dari 6 harusnya 5. 2 3 4 5 6. Dia cetaknya harusnya 5 kecetak 5. Ya dia bener 5 benar. Kalau kurang dari yang 5 biasanya 5. Iya. Kurang dari 5 berarti gimana? Kayak nyebutin mau dihitung. Iya. Ya. Ya toh? Iya. Ya. Iya. Ya. Nolnya itu dihitung berarti 0 1 2 3 4 5 gitu ya. Kalau videonya gitu sama aja, nol seperti itu. 0 1 2 3 4 5. Soalnya kalau secara hitungan matematis ini tidak ada program yang berhenti, gambarnya dapat di sini, tetap berhentinya di sini, hitungannya seperti itu. Ya. Silakan sekarang jika sudah ada bisa. Nih sebelumnya itu Pak gimana kalau jumlahnya 2? Cara hitungnya kayak gini. Kalau misalkan di matematika kan ada x sama dengan x tambah 1 tuh. Kalau gitu nulisnya gimana? Bisa aja disingkat x tambah sama dengan 1. Nah, nulisnya kayak gitu. Bisa juga x plus plus atau plus plus x dibolak balik bebas. X plus sama dengan 1, x plus sama dengan 1. Ini dibuat sama dengan plus yang dipindah ke sebelah kiri, atau x plus plus atau plus plus x sama juga
Terus kalau kurang bisa Y min sama dengan 1, bisa Y min atau min Y, bisa juga, atau Y min sama dengan 1, kalau Y sama dengan Y min 1, Y min sama dengan X. Kalau di sebelah sini, yang di sebelah sini, misalkan ada perkalian ini persen ini bukan persen ya. Kalau dibaca pemrograman namanya pembagian bersisa. Atau modulo. Z sama dengan Z dikali Y dibagi X, gitu. Y dibagi X, Y dibagi X, X-nya nanti nilainya ini ya. Jadi misalkan 7 dibagi 5, jadi dibagi 5. Berarti itu dibagi 5 1. Yang 1 kan 1 koma. Dan nanti hasilnya 1. Nanti yang 1 sisanya yang diambil semua sisanya. Enggak angka 1 nih. Kalau di modulo. Tuh. Nih, N sama dengan N dibagi 8 dikali I. I-nya ini sifatnya kan variabel, N juga variabel. Kalau misalkan N-nya dibuat Z, dibuat U juga boleh. Yang ini nggak harus N, ini nggak harus I, nggak harus U, nggak harus X. Kalau ada model kayak gini, biasanya yang sering muncul kayak gini di pemrograman tuh XY dibagi kurangi ya M dibagi 2. Pembagian bersisa persen M persen 2. Berarti misalkan 10 dibagi 7 berapa? 10 bisa 2, 8 bisa 2. 8 bisa 2. Iya. Diambil angka 2 nih. 2-nya diambil. Tuh. Tulisnya kayak gini, 8 modulo sama dengan 2. Berarti kalau kayak gini 8 dibagi pembagian bersisa yang kedua. Bagian bersisa itu bukan di persen, tapi dibagi dengan pembagian bersisa. Di matematika ada pembagian bersisa. Ada. Ada yang di porografis gitu. Iya, ada. Yang porografis gitu. Oke, ini buat latihan yuk. Oke, buat latihan. Oke, buatkan Aprila sebagai Itu angka awalannya berapa? 2. 2. Awalannya 2. Iya. Awalannya. F0-nya berapa? F0-nya berapa? 20. 20. Terus dia turun apa naik? Turun. Turun berapa? Turun 2. Turun 2. 2 2 2 2 gitu. Iya. 2 3 2 3 kira apa? 2 2 2 2 2 2. 2 3 2 3. 2 2 2. Oke. Nanti saya lihatnya seperti biasa. Monggo ceknya. Awalannya 20. Awalannya 20. Terakhirnya angka 2. Berarti yang harus disiapkan adalah nilai awal, interval, sama kondisi. Yo gimana? Kondisinya buatnya gimana itu? X lebih besar sama dengan 20 apa 20 kurang dari sama dengan X? 20 kurang dari 20 kurang dari berapa? Apa 20 lebih besar? 20 kurang dari 20 di sebelah kiri, 20 di sebelah kiri, apa 20 di sebelah kanan? X lebih besar 20, apa X kurang dari sama dengan 20? kurang dari sama dengan Kurang dari sama dengan ini sepertinya apa? X kurang dari sama dengan 20. Itu yang kemarin gimana Zaskia? Bukan gimana jelas?
kita mencatat ya. 20. Awalnya kan 20. Ya. Kemudian terakhirnya 2. Nah, berarti X kurang dari 20. X kurang dari berhasil. Oke. Jenius. Oke, kemudian siapa? Udah berapa? 17. Udah. 17 ya. Sampai 2 ya. Oke, kasih. Oke, ada lagi? Wait. Oke. Itu nggak mau manual tuh, Mbak? Angkanya nggak print F 20, 18, 19, 14. Enggak. Enggak ya? Ini Pak. Yeay. Ini namanya siapa? If Tita. Ada kemudian Saatnya jam 8.05. نعمل القصة الثالثة ونخرج إلى القصة الرابعة. It's time to begin the first lesson. Oke, baik. Baru ada 1, 2, 3, 4. Ini Pak. Oke, nama siapa? Dan berapa? Nama siapa? 21 sama 16. Oke, kasih. Ada lagi? Ini Pak, bentar Pak. Absen 3. Absen 3. Satu. Nah Pak, udah Pak. Ini mana deh? Yeay, Pak ini Pak sudah. Dan satu yang set Absen 23 dan di manual ya. enggak Pak, ini Pak. Dan ketik. Enggak. Enggak manual. Enggak, iya. Absen 8 10. 10. Kita sama Absen 3. 2, 3 itu. Ini Pak sudah Pak. Penuh. Pak udah. Kamu siapa? 19 sama 12. 19 sama 22. 22. Ini Pak. Nggak bisa. Daftar Pak ya. Puasa. Oke. Pak sudah Pak. Sudah. Mana? Mana deh? Coba lihat. Terakhirmu 2 ya, Mbak? Oh, ini 4. Kurang. Rumusnya kayak gitu ya? Cuy. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Terakhirmu angka 2, bukan angka 4. Kemudian absen 11 sama dan 13 dan 26 Zaskia Siva. Oke. Pak, sini Pak. Hah? Mana? Kamu
lain siapa nih? Marisa sama Benita. Parisa sama Benita. Benita. 7 sama 9. absen 7 sama 9. 7 sama 9. 7 sama 9. Sudah? Nah. Absen 28. 28 Jaina. Oh, Julaya. Julaya. Dirian. Pak sudah Pak. Ya, sudah. Ya, 25. Sarah. Nah, Oke. buka Messi. Itu berapa? Yang nomor 1. Yang nomor 2. Nih, yang ke samping jadi siapa? Absen 19 sama 22. Oke. Sama siapa tuh? Absen 25. Oke, turun. Oke, ya sekarang lanjut. Ya, kalau pilih arena yang baru kan dia akan ngulangi lagi itu again awal lagi. Kalau ngulangi yang baru, apakah dia akan keluar dari game itu? Enggak kan? Apakah namanya Eko diganti Eki? Enggak kan? Satu user tapi dia sama toh. Misalkan saya mau pilih, misalkan saya mau lomba balapan mobil sama game gitu, itu kan ada istilah perulangan nih. Ketika dia perulangannya gimana? Ketika dia mengulangi game itu, kan diulang lagi game itu dari awal, ulangi lagi. Oh, saya belum dapat juara 1, dapat juara 10 atau overlap. Itu kalau gimana kayak gitu. Loopingnya di situ. Yang dipelajari hari ini seperti itu. Oke, itu kesimpulan saya ini. Minggu depan masuk ke kondisi ya kalau dipelajari. Kondisi itu apa? Kondisi itu kondisi kan beda sama perulangan. Kondisi itu kondisional itu gimana? Kondisi itu ada berbagai macam. Misalkan kalau dinilai, jika nilai dapat 80 dapat B, jika dapat 75 dapatnya C, itu kondisi. Iya, itu saja dari saya ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.